Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan ketiga tahun 2023-2024. Perkenalkan, nama saya Nuning Siti Sa'dana SC/SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan ketiga di Universitas PGRI Madiun dengan nomor peserta 2015035547723 dan nomor induk mahasiswa PPG 23021412998. Saya adalah seorang guru swasta di SMP IT Mutiara Insan Cepu. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktik layanan bimbingan dan konseling, yaitu teknik layanan dasar. Pada video praktik layanan dasar yang saya laksanakan pada tanggal 4 Maret 2024 mengambil praktik layanan dasar belajar hidup hemat dengan menggunakan metode pembelajaran PBL atau Problem Based Learning di kelas 8 SMP IT Mutiara Insan Cepu. Ini adalah kartu saya. Selanjutnya ini adalah video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya teman-teman, sebelum kita memulai layanan hari ini, Ustadzah Nuning mau tanya kabarnya dulu. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Oke, untuk menyempurnakan nikmat Allah yang diberikan kepada kita, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas memimpin doa, maju ke depan. Doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wa hukman wa alhiqni bis salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke ya teman-teman, hari ini nanti ketemu lagi dengan Ustadzah Nuning dalam layanan bimbingan konseling. Tetapi sebelum kita memulai, Ustadzah Nuning akan mempresensi kalian dulu dengan Ustadzah Nuning minta bantuan kepada kalian. Lihat kanan, kiri, depan, belakang kalian, adakah dari teman kalian yang tidak masuk hari ini? Nggak ada, semuanya masuk ya? Masuk, berarti alhamdulillah semuanya sehat? Sehat. Oke, untuk menyempurnakan kebahagiaan, kemudian menyempurnakan semangat kita pada pagi hari ini, kalau yang dari rumah ada yang bersedih karena mungkin tadi pagi sarapannya kurang enak, atau mungkin bisa jadi tidak diberi uang saku orang tuanya. Mari kita mulai aktivitas kita dengan
ice breaking ya. Silahkan kalian boleh berdiri semuanya. Ya. Oke ya, Ustazah Nuning harapannya semuanya bersuara, semuanya bersemangat. Siap? Siap. Oke, Ustazah Nuning ulang lagi. Siap? Siap. Siap. Oke. Saya bisa. Oke. Tangan ke atas. Oh, yang semangat. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Suaranya. Siap belajar. Tangan diputar. Lunggu-lunggu-lung. Ular melingkar di pagar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap belajar. Oke. Tepuk jari 2 yang keras, tepuk jari 3, tepuk jari 4. Oke. Jari 5 berbunyi semua. 1, 2, 3, ku siap belajar. 1 jari kanan, 1 jari kiri, ku buat jembatan panjang. 2 jari tangan, 2 jari kiri, ku gabung menjadi 4, ku buat kamera cekrik. 3 jari kiri, ku buat tinggi. 4 jari, 4, ku gabung menjadi 8, ku buat telinga kelinci. 5 jari kanan, 5, ya yuk semangat. Gabung menjadi 10, ku siap belajar. Oke. Suaranya ya, yang keras. Yuk teman, patuhi hormati Bapak, berterima kasih pada mereka yang tulus mengajar kita. Patuhi hormati Bapak Ibu guru, berterima kasih pada mereka yang telah mengajar pada kita. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan duduk kembali teman-teman. Siap? Oke. Teman-teman, di dalam memberikan layanan ini supaya nanti kita bisa fokus mengikuti layanan dengan baik, Ustazah Nuning menyampaikan kesepakatan kelas yang sudah ada pada kelas kita, yaitu yang pertama, memperhatikan saat KBM atau saat layanan. Kemudian yang kedua apa? Saat akan bertanya atau menyampaikan. Iya, betul. Tunjuk tangan saat akan bertanya atau menyampaikan pendapat. Jadi tidak boleh celometan. Kemudian yang ketiga, berpartisipasi aktif dalam KBM atau layanan. Jadi tidak boleh nanti ada yang melamun, ada yang kayaknya fisiknya di sini tapi nggak tahu pikirannya kemana gitu. Yang kemudian yang terakhir adalah meminta izin saat keluar kelas. Ya, bisa kita sepakati bersama? Bisa. Oke. Ustazah Nuning mau bertanya, di dalam kehidupan sehari-hari kita, kalian coba, tapi Ustazah Nuning minta kalian jangan tegang, santai aja kita ya. Oke, pernahkah kalian kalap dalam belanja? Pernah. Kira-kira mengapa ya teman-teman kok kita bisa sampai kalap? Kalap itu artinya belanjanya pengen apa-apa pengen dibeli gitu. Pengen apa-apa pengen dimiliki. Jadi akhirnya kita belanjanya tidak sesuai dengan yang kita rencanakan dari rumah begitu. Kenapa ya teman-teman kira-kira? Kira-kira kenapa? Ada yang bisa
Kenapa? Siapa yang pernah merasakan kalau belanja kemudian belanja dengan seenaknya, apa-apa yang ada pengennya dibeli? Siapa yang menyampaikan? Oke, Mbak Najma. Karena ngikutin hawa nafsu. Ikutin hawa nafsu, oke boleh. Siapa lagi? Aisyah. Tergiur pixel sama diskon. Oh, karena tergiur bisa sama diskon. Bisa jadi boleh. Mbak Us, aku rasanya kalau sudah melihat sesuatu pengennya tak beli semua gitu ya. Padahal perencanaan di rumah apa yang dibeli apa. Kemudian ada juga yang menyampaikan karena ada big sale. Kemudian lanjut, apa yang kalian tahu tentang hidup hemat? Silahkan. Siapa? Oke, Jadidah. Pandai mengelola uang. Oke, bagus. Pandai mengelola uang. Ada yang lain? Mbak Liza apa? Bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Iya, bagus sekali. Ada lagi? Siapa? Menyisihkan uang untuk menabung. Iya, bagus. Ada yang menjawab bisa mengelola uang dengan baik. Ada yang mengatakan menyimpan uang atau menyisihkan uang untuk ditabung. Kalau Mbak Niza tadi apa? Membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Sekarang Ustazah Nuning akan memberikan layanan tentang apa ini? Coba dibaca bersama-sama. Iya, belajar hidup hemat. Ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yaitu pertama, peserta didik dapat mendiagnosis perilaku apa teman-teman? Hemat. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyimpulkan manfaat dari belajar hidup hemat melalui video. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat memutuskan cara belanja yang tepat untuk belajar hidup hemat. Supaya apa tadi? Supaya kalapnya belanja karena big sale tidak terjadi gitu ya. Kemudian yang keempat adalah peserta didik dapat mengklasifikasikan antara kebutuhan dan keinginan melalui diskusi kelompok. Sebelum kita menonton video, Ustazah Nuning akan menyampaikan kenapa sih kita tidak boleh boros. Surat Adz-Dzariyat ayat 19 menyampaikan bahwa dalam setiap harta terdapat hak orang lain, yaitu orang yang meminta-minta dan orang yang tidak meminta-minta. Di sini maksudnya apa? Terdapat hak orang lain. Siapakah itu kira-kira teman-teman? Oke, Najma. Fakir miskin. Oke, fakir miskin. Aisyah. Halimah. Duafa. Oke, ada yang fakir miskin, ada yang duafa. Ada lagi? Siapa Mbak Niron? Anak yatim, Mus. Iya, bagus. Anak yatim atau yatim piatu. Oke, tadi kalian sudah menjawab ya bahwa di dalam harta yang kita miliki itu bukan harta kita sendiri, tapi ada haknya orang lain. Kemudian selain di surat Adz-Dzariyat, Allah juga menyampaikan ya di surat Al-Isra ayat 27 yang artinya minta tolong Mbak Fida. Dibaca Mbak Fida artinya. Sesungguhnya orang yang boros adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar dengan Tuhannya. Sesungguhnya orang yang boros adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar dengan Tuhannya. Siapa yang mau jadi temannya setan? Siapa yang mau? Enggak. Dari dasar dua surat yang disampaikan oleh Allah, maka yang harus kita lakukan berarti bagaimana? Harus pandai mengelola uang supaya harta kita bisa dibagikan atau disisihkan untuk orang-orang yang berhak, dan kita tidak termasuk orang-orang yang boros. Kita lihat pengertian hidup hemat. Hidup hemat, Ustazah Nuning minta tolong Mbak Sofia. Sikap kehati-hatian dalam menggunakan dan membelanjakan sesuatu, baik dalam bentuk uang, barang, tenaga, pikiran, dan waktu guna memenuhi kebutuhan. Disampaikan oleh Mbak Sofia bahwa sikap hemat adalah sikap kehati-hatian dalam menggunakan dan membelanjakan sesuatu, baik dalam bentuk apa? Uang, barang,
tenaga pikiran, dan waktu guna memenuhi apa teman-teman? Kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Berarti kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya secara alamiah melalui pencapaian kesejahteraan. Jadi kebutuhan itu fungsinya untuk memenuhi kesejahteraan. Nah, sedangkan keinginan merupakan suatu benda atau jasa yang ingin dimiliki. Perhatikan, ingin ya. Walaupun hal yang ingin dilakukan tapi tidak selalu berdampak signifikan jika tidak terpenuhi. Jadi keinginan itu ya memenuhi kebutuhan, tapi kalau tidak dipenuhi pun dia tidak akan terlalu berpengaruh pada kehidupan kita. Ya, pengaruhnya itu tidak signifikan. Jadi tidak dipenuhi itu tidak apa-apa, begitu ya. Sekalian kalian, Ustazah Nuning akan putarkan video dengan cara menabung yang baik. Kalian perhatikan dengan baik-baik karena nanti kita akan berdiskusi terkait dengan isi video yang Ustazah Nuning tayangkan. Paham? Paham. Pelajaran apa saja yang bisa kalian ambil dari video tersebut? Silahkan. Menyisihkan sebelum belanja. Menyisihkan apa? Menyisihkan Uang. Menyisihkan uang sebelum belanja. Mbak Kiki apa? Membuat sendiri. Membuat sendiri barang yang bisa dibuat. Iya. Ya. Selain membuat sendiri, apalagi Mbak Kiki? Pedoman belanja. Memiliki pedoman Belanja. Oke, bagus sekali ya jawaban-jawaban kalian. Ada yang mengelis kebutuhan sebelum berbelanja, kemudian tidak tergiur oleh big sale. Jadi membeli itu ketika memang kebutuhan itu mendesak dan kita tidak bisa membuat. Itu dari video ini akan Ustazah Nuning tarik, apakah kalian sudah dapat mengelola uang saku kalian dengan bijaksana? Kalau begitu, Ustazah Nuning akan mengajak diskusi kalian nanti dengan panduan ini, yaitu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Nanti Ustazah Nuning di sini akan pertama membagi kalian dalam kelompok. Nanti Ustazah Nuning akan buat kalian berapa ini? 3 kelompok. Kemudian yang selanjutnya, ketiga, setiap kelompok berdiskusi terkait LKPD yang Ustazah bagikan. Kemudian yang keempat, setelah kalian berdiskusi, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas dan perhatikan. Dan peserta yang lain memperhatikan dan memberikan tanggapan. Jadi yang lain nggak boleh cuek. Jadi nanti ketika kalian mengerjakan LKPD, Ustazah akan memonitoring kalian untuk melihat keaktifan kalian, kemudian kerjasama kalian untuk menyelesaikan permasalahan. Oke, sekarang berhitung dari Mbak Taskia dulu. 1, 2, 3. Oke, sudah terbentuk. Silahkan kalian yang dapat nomor 1 tunjuk tangan. Oke, nanti silahkan membuat kelompok di sini. Yang nomor 2, oke, di tengah. Nomor 3, oke, di situ ya. Oke, silahkan berpindah tempat. Silahkan ketua kelompoknya mengambil LKPD yang ada di depan. Silahkan Mbak. Ini silahkan ambil 1. Semua. Oke ya, dari LKPD yang sudah kalian ambil dan alat-alat yang Ustazah sudah siapkan. Jadi nanti kalian Ustazah Nuning beri modal 100.000, kemudian kalian list
daftar belanjaan kalian, kemudian kalian bedakan apakah daftar belanjaan kalian selama 1 pekan itu termasuk kebutuhan atau keinginan. Ingat, kebutuhan tadi apa? Sesuatu yang kita butuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Lah kalau keinginan apa tadi keinginan? Kalau tidak dipenuhi tidak berpengaruh atau tidak terlalu berpengaruh secara signifikan. Paham ya? Jadi silakan kalian list. Ustazah Nuning yakin kalian banyak dalam 1 minggu itu yang ingin dibeli, tetapi silahkan kalian golongkan itu termasuk kebutuhan atau keinginan. Kemudian nanti ketika mempresentasikan, yang dipresentasikan hanya kebutuhan saja, kebutuhannya penting atau tidak penting. Kemudian di sini barang yang ingin dibeli dari uang sisa, dari uang tabungan kalian itu apa, ya. Jadi nanti supaya kalian main membeli apa? Oh, aku berarti harus bagaimana untuk bisa mewujudkan keinginan saya, begitu ya? Bisa dimulai? Bisa. Oke, kalau sudah bisa dimulai silahkan dikerjakan. Waktunya berapa teman-teman? 15 menit. Bebas menuangkan bentuk LKPD-nya seperti ini tadi. Nanti mau. Ya, silahkan, tapi bebas. Sudah selesai semua ya diskusinya ya? Sudah, berarti waktunya presentasi. Oke, dari kelompok berapa dulu? Kayaknya kelompok 2 ya yang sudah siap. Silahkan kelompok 2 presentasi dulu. Perhatikan yang lain memperhatikan, kemudian kalau ada yang perlu ditanyakan boleh ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya Najma, di samping saya Niza, selanjutnya Halimah dan Vida. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan uang 100.000 yang disediakan Ustazah Nuning untuk 1 pekan. Ini adalah list kebutuhan dan ini adalah list keinginan. List kebutuhan tersebut ialah sabun yang seharga 12.000, tisu seharga 10.000, ballpoint 3.000, snack 40.000 dan sampo 20.000. Sabun termasuk kebutuhan penting, tisu kebutuhan tidak penting, ballpoint kebutuhan penting, snack tidak penting, dan sampo adalah kebutuhan penting. Jika ditotalkan yang penting, semuanya berjumlah 50.000 dan kami menyisakan uang 50.000 untuk membelikan keinginan kami, yaitu novel, lip balm, kalung, dan handphone. Barakallah ya kelompoknya Warna Najma yang sudah mempresentasikan, kita beri tepuk tangan dulu. Oke, dari teman-teman yang dari presentasinya kelompoknya Mbak Najma atau kelompok 2, adakah yang kalian cermati dari kebutuhan yang sudah disampaikan ini? Adakah yang perlu ditanyakan oleh kalian? Oke, Mbak Aisyah. Kenapa kalau snack termasuk dalam kebutuhan tidak penting? Apakah kalian tidak membutuhkan jajan dalam sepekan? Udah, Mbak. Silakan, siapa yang akan memberikan jawaban? Karena kita menyediakan banyak jajan sehingga bisa lebih hemat.
jajan. Ya, jadi kalian cukup menggunakan atau makan ya jajan dari orang tua kalian gitu maksudnya. Ya. Ya. Benar begitu? Ya. Barokallah begitu Mbak Isa. Ya. Terima kasih ya. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Sekian presentasi kami hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan daftar belanja dari uang 100.000 yang diberikan oleh Ustadzah Nuning. Kelompok 3 terdiri dari saya, Nabila, di samping saya ada Sofia, sebelahnya Maria, dan selanjutnya Jadida. Dari uang 100.000 ini, kita mendaftar belanja yang ingin kita beli, yaitu sabun yang seharga 5.000, sampo yang seharga 12.000, deterjen 15.000, tisu 8.000, parfum 2.000, snack 30.000. Dari hasil diskusi kami, kita menyimpulkan bahwa sabun masuk ke yang penting, sampo penting, deterjen penting, tisu tidak penting, parfum tidak penting, dan snack tidak penting. Lalu total dari daftar belanja ini yaitu adalah 90.000. Dengan sisa uang 10.000, kita memiliki keinginan untuk membeli barang-barang yang menggunakan uang kita sendiri, yaitu ada handphone, novel, baju, dan gelang. Kenapa parfum termasuk tidak penting? Karena sudah dikasih sama ibu pewangi dan sudah dibelikan refill parfum sama ibu. Maksudnya gimana? Maksudnya kelompok 3, kenapa parfum tidak masuk kebutuhan tidak penting itu karena kalau mencuci baju mamanya sudah menggunakan Pewangi. baru baju begitu. Ya. Terus setiap bulan sudah ada Refill. untuk parfum. Ya. Oh, gitu. Jadi begitu Mbak Halimah. Oke teman-teman, alhamdulillah hari ini sudah kelompok 1, 2, dan 3 sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian pada pagi hari ini ya. Ustadzah Nuning minta membuat kesimpulan dari yang kalian diskusikan satu kelompok. Mari kita coba menggunakan aplikasi Jamboard ya untuk menjawab atau menuangkan kesimpulan dari kegiatan yang sudah kita laksanakan. Diberi nama ya, jangan lupa diberi nama. Nah, di sini sudah ada begini. Bisa ya? Oke. Lanjutkan. Oke, Ais menyampaikan bahwa tidak mudah tergiur dengan big sale dan diskon. Supaya bisa dibaca dengan baik, dibesarkan. Ya. Oke. Sudah? Saya silakan ditata tempatnya. Bisa enggak? Oke, sticky note-nya diganti. Lanjut. Boleh ya ditulis lebih dari satu kalau punya jawaban yang lain. Jadi diganti kuning. Oke, sekarang pengisian untuk kesimpulan sudah selesai ya dari kelompok 1, 2, dan 3. Dan kesimpulan di sini Ustadzah Nuning akan bacakan ya dari Mbak Karisa ya, mensyukuri setiap rezeki yang kita miliki. Mbak Rizky lebih menghargai barang-barang yang kita miliki. Jadi dari kegiatan diskusi tadi membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ais lebih menghargai nilai uang. Halimah tidak mudah tergiur dengan diskon dan big sale.
dapat membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Oke, sekarang yang kelompok yang selanjutnya. Ini berarti ada satu kelompok yang isi lebih dari satu ya. Kemudian ini mengetahui manfaat hidup hemat, Sofia mensyukuri setiap rezeki yang dimiliki, Ina lebih menghargai nilai uang. Sesi terakhir Ustazah Nuning akan memberikan penguatan. Yang pertama, dapat membedakan antara kebutuhan dan keinginan, mengetahui manfaat hidup hemat, dapat manajemen uang yang dimiliki, lebih menghargai nilai uang, dapat bertanggung jawab untuk mengelola uang dengan bijaksana, mensyukuri setiap rezeki yang kita miliki. Selanjutnya, belajar mandiri untuk mengelola keuangan, tidak mudah tergiur dengan diskon ya, tadi ada yang menyampaikan big sale ya. Kemudian belajar menyisihkan uang untuk ditabung, lebih menghargai barang-barang yang kita miliki, kemudian membeli barang berdasarkan manfaatnya bukan berdasarkan prestisnya. Ustazah Nuning tutup, Ustazah Nuning minta kalian melakukan evaluasi pembelajaran. Perhatikan, nanti silahkan diisi identitas, kelas, namanya, tempat topik layanannya apa, tanggal layanannya berarti hari ini. Kemudian petunjuk pengisian, perhatikan, berilah tanda centang pada kolom pilihan di bawah ini sesuai dengan apa yang terjadi selama proses layanan. Pilih, skor 1 belum paham, 2 cukup paham, 3 paham, dan 4 sangat paham. Begitu. Kemudian nanti Ustazah Nuning sampaikan di akhir link Gymboardnya, terus nanti Ustazah Nuning kirim di grup untuk kalian akses. Jadi nanti ada evaluasi hasil, kemudian refleksi pembelajaran. Lah ini linknya ini nanti Ustazah Nuning akan kirim melalui grup kelas kita. Paham ya? Ustazah Nuning minta 1 kali 24 jam setelah ini kalian istirahat. Silahkan langsung mengakses link ini supaya nanti Ustazah Nuning bisa melakukan proses penilaian lebih lanjut. Paham? Oke ya teman-teman, hari ini kegiatan layanan kita luar biasa ya. Kalian mengikuti layanan dengan antusias, kemudian terlibat aktif, dan diakhiri dengan sesi menyimpulkan bersama-sama ya kegiatan layanan, dan kalian melaksanakan dengan sangat baik. Kemudian Ustazah Nuning harapannya setelah kita melakukan atau menarik kesimpulan dari layanan ini, Ustazah Nuning berharap kalian nanti bisa menerapkan dari hal-hal yang paling kecil di kehidupan kalian. Kemudian dari hal yang kecil, kemudian kalian bisa menjadi contoh, teladan, bisa mengedukasi orang-orang yang ada di sekitar, dan harapannya Ustazah kalian nanti terhindar dari perilaku hedonisme. Begitu ya teman-teman. Kemudian untuk menutup sesi akhir pembelajaran pada kali ini, Ustazah Nuning akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu membuat poster yang nanti dibuat dalam aplikasi Canva. Kemudian silahkan kalian post di media yang kalian punya, boleh status WA, boleh menggunakan Instagram, boleh di YouTube dan yang lain. Kemudian link dari yang kalian post di media sosial kalian silahkan dicantumkan di grup WhatsApp kelas kita. Jadi nanti Ustazah Nuning bisa mengecek, melihat poster Canva yang kalian buat. Begitu ya teman-teman. Ustazah Nuning menutup kelas pada pagi hari ini dengan memberikan pantun kepada kalian. Kenapa Ustazah Nuning memberikan pantun? Karena Ustazah Nuning senang sekali hari ini kalian mengikuti layanan dengan antusias, kemudian mengikuti setiap langkah kegiatan dengan bersemangat. Jadi Ustazah Nuning siapkan pantun untuk kalian. Kalian beri respon cakep ya. Bunga mekar di perbukitan. Oke. Sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk kelas 8. Ketemu lagi pekan depan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.